Saudara-saudara, kita buktikan kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita, keselamatan bangsa kita, kita tidak perlu ragu-ragu, kita tidak perlu sedikit pun gentar. Dan saudara-saudara, kita pasti dimaki, kita pasti difitnah, karena banyak kekuatan, tidak hanya di negara kita, banyak kekuatan memang berada di pihak yang senang di alam penuh korupsi, penuh penyelewengan, penuh penipuan. Mereka ingin kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Jadi kita harus siap. Kalau kita dihantam, kita difitnah, kita diejek, terima itu sebagai kebanggaan. Kalau orang jahat mengejek kita, berarti kita benar dan kita harus terus melaksanakan dan membela kebenaran. Saya minta menteri-menteri awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Saya datang ke pemerintahan bukan untuk mencari kekuasaan, tapi untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang mengaku wakil rakyat tapi lupa dengan janji. Sudah saatnya diganti. Saya bukan politisi karir. Saya bawa semangat perubahan untuk membersihkan birokrasi yang korup. Jika kamu juga muak dengan pejabat yang tidak becus, suarakan, follow, dan bagikan video ini biar makin banyak yang bergerak. Ayo kita bersihkan Indonesia. Allah melaknat orang-orang jahat yang berada di dalam PT Summarecon dan mengutus kebaikan. Sofyan Jim Mamesah hancurkan nahi munkar kebiadaban PT Summarecon terbuka MCIKJA. Kabupaten Bogor, tanggal 16 Januari tahun 2026. Sorotan nasional dan internasional terhadap kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA yang kian membuming. Akademisi dan narasumber serta para korban bersatu berdaulat menyuarakan aspirasi demi keadilan. Permasalahan korporasi yang melibatkan PT Summarecon Tbk MCIKJA, salah satu perusahaan properti terbesar di bumi pertiwi merah putih, kini telah menjadi sorotan luas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Pemberitaan terkait kezoliman PT Summarecon Tbk MCIKJA bergulir tanpa henti, disuarakan oleh berbagai media di seluruh Indonesia, hingga turut serta diikuti oleh media asing, dan disaksikan masyarakat dunia. Gelombang perhatian publik muncul akibat akumulasi persoalan serius yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian yang adil dan transparan. Sejumlah pihak sebagai korban, termasuk nasabah dan masyarakat petani penggarap juga para karyawan serta para kontraktor yang terdampak. Dan semua menyampaikan bahwa adanya praktik-praktik kotor yang merugikan rakyat, yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar dalam penegakan hukum dan tanggung jawab korporasi kepada PT Summarecon Tbk MCIKJA. Seiring dengan membesarnya perhatian publik, elemen perguruan tinggi di Indonesia turut mengambil sikap terhadap PT Summarecon Tbk MCIKJA. Akademisi, mahasiswa, dan unsur intelektual bangsa menyatakan keprihatinan mendalam atas berbagai persoalan yang mencuat dan menilai kasus tersebut sebagai persoalan struktural yang menyangkut keadilan sosial, supremasi hukum, serta etika bisnis di sektor properti nasional. Pemberitaan yang tak pernah surut dengan narasumber Sofyan Jim Mamesah sang pengurai fakta benang merah ini telah melahirkan solidaritas luas antara perguruan tinggi, para korban, nasabah, serta elemen masyarakat sipil. Mereka secara terbuka mengajak seluruh instansi terkait, baik lembaga negara, aparat penegak hukum, regulator, maupun institusi pengawas, untuk mengagendakan pertemuan resmi dan rapat terbuka meeting dan hearing bersama, guna membahas dan mengurai akar permasalahan yang terjadi di PT Summarecon Tbk MCIKJA. Ajakan ini bukanlah bentuk tekanan, melainkan tuntutan konstitusional agar negara hadir dan menjalankan fungsi perlindungan terhadap warganya.
Para pihak menilai bahwa pembiaran terhadap persoalan yang berlarut-larut hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap hukum dan sistem keadilan di Indonesia. Lebih jauh, para korban dan elemen akademik menegaskan bahwa kasus kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA bukan semata perkara bisnis, melainkan telah menjelma menjadi isu moral, sosial, dan kebangsaan. Ketika hak-hak masyarakat dirampas, ditindas, dan terabaikan, maka seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk bersuara. Presiden Republik Indonesia memberikan atensi besar agar Summarecon Tbk MCIKJA segera menyelesaikan persoalan dengan para nasabah, para petani penggarap, serta pemilik sah lahan kurang lebih 70 hektar, Sofyan Jim Mamesah. Tuntutan penyelesaian ini adalah bentuk kehadiran negara untuk melindungi rakyat, bukan tindakan kejam sebagaimana dituduhkan secara sepihak. Kami meyakini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah diam. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8, diyakini oleh banyak rakyat sebagai amanah sejarah untuk membersihkan praktik kezaliman, ketidakadilan, dan kemungkaran struktural di bumi pertiwi NKRI, termasuk dalam sektor agraria dan korporasi. Sikap keluarga Cipto Nagaria dan manajemen PT Summarecon Tbk MCIKJA yang terus menolak berbagai tawaran win-win solution selama bertahun-tahun menunjukkan kesombongan dan arogansi kekuasaan modal. Padahal, sejak tahun 2021 hingga hari ini, fakta-fakta mengenai dugaan kebiadaban, perampasan, dan pelanggaran hak warga negara telah dibuka ke ruang publik secara konsisten. Perlu ditegaskan, bahwa kunci penyelesaian atau Pandora berada di tangan Sofyan Jim Mamesah, yang selama ini secara terbuka membongkar praktik-praktik yang merugikan rakyat, khususnya di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Akumulasi pemberitaan nasional seharusnya menjadi peringatan keras dan jalan damai bagi PT Summarecon Tbk MCIKJA untuk menyelesaikan konflik secara bermartabat, bukan justru ditolak dengan sikap arogan. Negara saja dikhianati, apalagi yang bekerja sama dengan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, karena dengan para penanam modal saja tidak akan pernah dilakukan pengembalian modal, pembayaran pajak negara, dan lain sebagainya. Dan lalu bagaimana dengan nasib para korban-korban konsumen pembeli rumah dan kapling yang juga tengah meminta pertanggungjawaban ke PT Summarecon untuk secepatnya dibayarkan? Seluruh rakyat anak bangsa Indonesia, generasi penerus bangsa, telah berkomitmen dan bersatu bersama seluruh elemen masyarakat, APH yang bersih, serta penegak hukum yang memiliki nurani, untuk menjaga kedaulatan bangsa dan marwah keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Karena di 2026 ini adalah titik balik sejarah, saatnya rakyat bangkit dan berdaulat, hidup adil dan makmur dengan penuh makna, serta meninggalkan tahun-tahun kelam yang penuh penderitaan. Tahun-tahun di mana rakyat dirampok haknya, dimiskinkan kehidupannya, dan dizolimi secara sistematis oleh korporasi jahat yang rakus, tamak, dan tidak bertanggung jawab. Cukup sudah penderitaan ini diwariskan, cukup sudah semua keserakahan yang dibungkus legalitas, cukup dan sudahi hukum NKRI dipermainkan oleh uang dan kekuasaan. Kini saatnya seluruh rakyat bangkit dari keterpurukan, berdiri tegak melawan kezoliman, kemungkaran, dan kejahatan korporasi yang selama ini menghisap darah rakyat kecil, demi kepentingan segelintir para elit politik. Tahun 2026 harus menjadi tahun pembersihan nasional, bersih dari mafia tanah, bersih dari mafia hukum, bersih dari pecundang elit politik dan bersih dari para pejabat rakus yang haus kekayaan, dan NKRI harus bersih dari pengkhianat rakyat yang menjual keadilan demi kepentingan pribadi dan korporasi. Tidak boleh ada lagi pejabat tua maupun milenial yang hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Tidak boleh ada lagi kekuasaan yang berdiri di atas air mata dan darah masyarakat yang ditindas. Rakyat bukan musuh negara. Rakyat adalah pemilik sah negeri ini. Jika hukum masih ada, maka ia harus berpihak pada keadilan. Jika negara masih berdiri, maka ia harus melindungi rakyatnya, bukan korporasi rakus. Karena di 2026 adalah tahun kebangkitan rakyat. Indonesia yang harus bersih keadilannya dan harus ditegakkan. Karena kedaulatan rakyat tidak bisa ditawar-tawar.
NKRI berdaulat, NKRI adil dan makmur, jayalah Indonesiaku. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini tengah mendalami sejumlah kasus pelanggaran hukum yang melibatkan Herman Nagaria, disebut telah memberikan tekanan serius kepada PT Summarecon Tbk MCIKJA untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan konflik agraria dengan narasumber pemilik tanah 70 hektar Sofyan Djim Mamesah. KPK dan kepolisian secara tegas mendesak PT Summarecon Tbk MCIKJA agar segera menyelesaikan persoalan dengan narasumber pemilik sah tanah seluas kurang lebih 70 hektar di wilayah Gunung Gelis, Kabupaten Bogor, yakni Sofyan Djim Mamesah. Sofyan Djim Mamesah adalah seorang mantan wakil koordinator MKGR periode tahun 1986 sampai tahun 1989. Beliau adalah seorang pelopor perjuangan anak bangsa rakyat Indonesia yang terzalimi oleh PT Summarecon. Beliaulah pengungkap fakta-fakta dan pengurai benang merah dari konflik agraria yang kini mencuat ke ruang publik, sekaligus menjadi korban kebiadaban dari oknum mafia tanah dan mafia hukum PT Summarecon Tbk MCIKJA. Desakan kepada PT Summarecon Tbk MCIKJA tidak hanya datang dari aparat penegak hukum. Sejumlah pihak dari perusahaan lain yang terlibat atau terdampak, termasuk PT Citra Land, Lipo Group dan perusahaan properti lainnya, juga menyuarakan tekanan agar konflik dengan narasumber pemilik tanah 70 hektar Sofyan Djim Mamesah segera dituntaskan. Salah seorang perwakilan perusahaan properti tersebut menyampaikan peringatan keras agar PT Summarecon Tbk MCIKJA tidak memperpanjang persoalan yang muncul dan dapat mencoreng nama baik perusahaan industri properti nasional. Kami perwakilan dari PT Properti Sejabotabek mendesak secara tegas kepada PT Summarecon Tbk MCIKJA untuk segera menyelesaikan konflik dengan Sofyan Djim Mamesah. Jangan buat kami malu karena beliau adalah keluarga dari RI1, ucap seorang perwakilan PT Properti kepada wartawan. Bahkan disebutkan bahwa apabila persoalan ini tidak segera diselesaikan secara tuntas dan bermartabat, dampak kerugian tidak hanya akan dirasakan oleh PT Summarecon, melainkan juga akan menyeret perusahaan-perusahaan properti lain yang terlibat maupun terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Situasi ini menjadi peringatan keras bagi PT Summarecon Tbk bahwa konflik agraria dengan pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis Sofyan Djim Mamesah bukan lagi persoalan internal, melainkan telah berkembang menjadi perhatian aparat penegak hukum, pelaku industri, dan publik luas yang menuntut penyelesaian adil, transparan, dan berlandaskan hukum. Tim Media Pers Indonesia Bersatu melakukan liputan investigatif bersama para petani penggarap, nasabah Sejabotabek, di mana ribuan orang telah menjadi korban perampasan dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang dilakukan oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA. Berdasarkan penelusuran dan keterangan para korban, total kerugian nasabah diperkirakan mencapai kurang lebih 1,5 triliun rupiah. Tidak hanya para nasabah, sejumlah karyawan PT Summarecon Tbk MCIKJA di wilayah Jabotabek turut mengungkap fakta-fakta terkait dugaan praktik internal serta konflik agraria yang selama ini dilakukan PT Summarecon Tbk MCIKJA. Pengungkapan ini memperkuat indikasi adanya persoalan serius yang bersifat sistemik, baik terhadap hak-hak konsumen maupun terhadap persoalan agraria, yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian hukum yang transparan dan berkeadilan. Kondisi ini menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat serta mencederai rasa keadilan publik. Tim Media Pers Indonesia Bersatu dengan para nasabah, petani penggarap serta APH Bersih menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini secara berkelanjutan, serta mendesak aparat penegak hukum dan instansi negara agar segera mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi melindungi hak korban dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Berdasarkan informasi A1, Presiden Republik Indonesia melalui ajudannya, yaitu Mayor Teddy bersama tim 08 telah menyampaikan somasi dan peringatan pertama kepada PT Summarecon Tbk MCIKJA.
Somasi dan peringatan tersebut memerintahkan agar PT Summarecon Tbk MCIKJA agar segera menyelesaikan permasalahan hukum dan administrasi dengan Sofyan Jim Mamesah, pemilik sah lahan kurang lebih 70 hektar di kawasan Gunung Gelis, Kabupaten Bogor, di sebelum pergantian tahun, mengingat 2025 telah berakhir, dan hingga saat ini di 2026 tidak ada itikat baik otomatis PT Summarecon Tbk MCIKJA disegel negara. Ajudan RI dan Tim 08 juga memerintahkan agar segera dilaksanakannya pertemuan resmi serta permohonan maaf secara terbuka kepada narasumber yang paling diprioritaskan, yaitu Sofyan Jim Mamesah, seorang mantan MKGR periode tahun 1986 sampai tahun 1989, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, sekaligus beliau adalah korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA. Selain itu, berdasarkan berbagai laporan dari konsumen yang telah tertipu di lahan seluas kurang lebih 30 hektar milik Sofyan Jim Mamesah yang dijual oleh oknum preman bayaran dan mafia tanah biong dengan lihainya, mereka melakukan penipuan terhadap korbannya dengan cara mereka mengaku bahwa semua itu adalah perintah dari aktor intelektualnya kejahatan. Marina Budiman, putri dari Muljadi Budiman, di mana dikenal dengan 9 naga, 9 cacing busuk, di mana yang telah menyebarkan virus bakteri penyakit mematikan terhadap rakyat anak bangsa Indonesia khususnya di 4 desa, yaitu Desa Cibanon, Nagarak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis, Bogor. Maka dari itu aparat kepolisian diminta untuk mengusut tuntas keterlibatan jaringan mafia tanah, mafia hukum dan pihak-pihak yang menjadi aktor intelektual di balik praktik tersebut yang telah merusak marwah NKRI. Negara juga menegaskan tidak mentolerir praktik perampasan hak atas tanah milik warga masyarakat, petani penggarap dan penipuan konsumen, serta pelanggaran hukum, dan meminta seluruh pihak untuk patuh serta menghormati supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wartawan yang tengah meliput proses penahanan Herman Nagaria oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh pernyataan langsung dari yang bersangkutan saat diwawancarai di lokasi penahanan. Dalam keterangannya kepada awak media, Herman Nagaria yang saat ini masih ditahan KPK terkait sejumlah perkara hukum, termasuk perampasan tanah, manipulasi data, tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta perbuatan yang berdampak pada pemiskinan rakyat, dengan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya selama ini. Di hadapan wartawan, Herman Nagaria mengakui bahwa berbagai tindakan yang ia lakukan telah menimbulkan kerugian besar, khususnya kepada masyarakat kecil dan para pemilik lahan, petani penggarap dan nasabah yang selama ini menjadi korban konflik agraria. Lebih lanjut, Herman Nagaria menyampaikan niatnya untuk mendekati dan menghubungi narasumber utama sekaligus korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA, yakni Sofyan Jim Mamesah, pemilik sah tanah seluas 70 hektar di kawasan Gunung Gelis, Kabupaten Bogor. Saya menyesali semua yang telah terjadi, dan saya akan mencoba menghubungi Sofyan Jim Mamesah untuk meminta maaf secara langsung, ujar Herman Nagaria kepada awak media. Pernyataan tersebut menjadi sorotan publik, mengingat Sofyan Jim Mamesah selama ini dikenal sebagai sosok nasionalis yang berjiwa patriotik, salah satu korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA, serta telah berulang kali menyuarakan keadilan atas hak warga masyarakat petani penggarap. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sofyan Jim Mamesah terkait rencana permintaan maaf tersebut. Sementara itu, proses hukum terhadap Herman Nagaria masih terus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena diketahui, selain itu juga Herman Nagaria diduga sebagai pelaku mucikari, human trafficking, penjual wanita, para ABG gadis muda untuk dimanfaatkan pelancar jalan di dunia bisnisnya, di Hotel Royal Tulip milik Agung Budiman anak Muljadi Budiman 9 Naga. Kejahatan Herman Nagaria berlapis dan bertumpuk satu persatu terbongkar KPK. A1, seorang manajemen PT Summarecon Tbk MCIKJA telah menyampaikan kepada para petani penggarap bahwa pihak perusahaan mengklaim telah menghubungi dan membuat pernyataan dengan Sofyan Jim Mamesah melalui sambungan telepon.
Dalam pernyataan tersebut, manajemen menyebutkan bahwa proses telah selesai dan tinggal menunggu pertemuannya dengan Sofyan Djim Mamesah dan segera menandatangani berkas pernyataan tersebut di atas materai. Namun demikian, fakta yang terjadi bertolak belakang dengan klaim tersebut. Hingga pernyataan ini disampaikan, Sofyan Djim Mamesah menegaskan tidak pernah dan belum pernah menerima panggilan telepon, komunikasi resmi, maupun bentuk konfirmasi apapun dari pihak PT Summarecon Tbk terkait pernyataan yang dimaksud. Kondisi ini menimbulkan adanya penyampaian informasi yang tidak benar, hoak atau bisa dikatakan fitnah kepada para petani penggarap dan masyarakat. Tindakan tersebut secara tidak langsung telah mengelabui dan membodohi petani penggarap, yang secara notabene mayoritas sebagai warga Sunda, dan merasa telah diinjak-injak dan dibodohi, diadu domba dan difitnah, untuk dipecah belah oleh manajemen PT Summarecon. Mereka juga telah mencederai kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian konflik agraria. Lebih jauh, klaim sepihak tersebut dinilai sebagai bentuk pelecehan moral dan penghinaan terhadap Sofyan Djim Mamesah, seorang yang idealis NKRI, mantan MKGR 86-89 sebagai narasumber publik, tokoh nasional, serta pemilik sah lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Gunung Gelis, Kabupaten Bogor. Hal tersebut telah diketahui oleh tim 08 dan saat ini telah dikenakan pasal pidana. Perkara ini dipastikan akan dibawa ke ranah hukum karena perbuatan tersebut dinilai telah mencemarkan nama baik Sofyan Djim Mamesah, serta berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warga masyarakat dari 4 desa, yaitu Desa Cibanon, Desa Nagrak, Desa Pasir Angin, dan Desa Gunung Gelis, dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Sofyan Djim Mamesah atas dedikasi, perhatian, serta komitmen beliau dalam mendampingi masyarakat khususnya seluruh korban. Selama ini, Sofyan Djim Mamesah dinilai telah menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan warga, khususnya dalam memberikan pendampingan, menyuarakan aspirasi, dan hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Warga menilai bahwa kontribusi beliau telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengemukakan permasalahan yang mereka hadapi, termasuk isu-isu terkait sengketa lahan yang selama ini dirasakan merugikan hak-hak masyarakat. Masyarakat juga mengapresiasi sikap dan tindakan Sofyan Djim Mamesah yang dianggap bijak yang mencerminkan jiwa nasionalisme dan kepedulian terhadap keadilan sosial. Keberanian beliau dalam mendorong keterbukaan informasi dan menyampaikan berbagai temuan kepada publik dinilai sebagai langkah penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat serta memastikan adanya proses yang transparan dan akuntabel. Warga 4 desa berharap agar upaya dan pendampingan yang telah diberikan dapat menjadi dorongan positif bagi seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan secara adil, sesuai ketentuan hukum, serta mengedepankan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Partisipasi aktif warga seperti yang dilakukan oleh Sofyan Djim Mamesah dipandang sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membantu pemberantasan praktik-praktik yang merugikan masyarakat, sekaligus mendorong proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Publik menilai bahwa kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam memperkuat integritas lembaga negara dan memastikan bahwa setiap laporan atau dugaan pelanggaran ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, mengapresiasi upaya Sofyan Djim Mamesah dalam menyelamatkan citra baik Polri di kalangan publik dan media massa. Sofyan Djim Mamesah, pemilik tanah seluas 70 hektar di Gunung Gelis, telah berjuang melawan mafia tanah dan oknum yang terlibat dalam kasus ini. Apresiasi ini datang setelah Sofyan Djim Mamesah melaporkan kasus mafia tanah yang melibatkan PT MCI, KJA, dan PT Summarecon Bogor. Kasus ini telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan merusak citra Polri. Dengan upaya Sofyan Djim Mamesah, Polri dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelaku mafia tanah dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Presiden Republik Indonesia memberikan atensi agar Summarecon Tbk segera menyelesaikan persoalan dengan para nasabah, para petani penggarap, serta pemilik sah lahan 70 hektare, Sofyan Djim Mamesah.
Tuntutan penyelesaian ini adalah bentuk kehadiran negara untuk melindungi rakyat, bukan tindakan kejam sebagaimana dituduhkan secara sepihak. Kami meyakini, Allah SWT tidak pernah diam. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 diyakini oleh banyak rakyat sebagai amanah sejarah untuk membersihkan praktik kezaliman, ketidakadilan, dan kemungkaran struktural di bumi pertiwi NKRI, termasuk dalam sektor agraria dan korporasi. Sikap keluarga Sucipto Nagaria dan manajemen Summarecon MCIKJA yang terus menolak berbagai tawaran win-win solution selama bertahun-tahun menunjukkan kesombongan dan arogansi kekuasaan modal. Padahal, sejak 2021 hingga hari ini, fakta-fakta mengenai dugaan kebiadaban, perampasan, dan pelanggaran hak warga negara telah dibuka ke ruang publik secara konsisten dan seterang-terangnya. Perlu ditegaskan, kunci penyelesaian Pandora berada di tangan Sofyan Djim Mamesah, yang selama ini secara terbuka membongkar praktik-praktik yang merugikan rakyat, khususnya di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Akumulasi pemberitaan nasional seharusnya menjadi peringatan keras dan jalan damai bagi Summarecon untuk menyelesaikan konflik secara bermartabat, bukan justru ditolak dengan sikap arogan yang mirip dengan kesombongannya Firaun bermata sipit. PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor adalah sarangnya mafia tanah dan mafia hukum, terbukti dari fakta bahwa kinerja para petinggi PT Summarecon Tbk KJA Bogor hanya mencari keuntungan pribadi saja, berniat menguasai NKRI dengan menggunakan pola komunis global, menciptakan rekayasa settingan di setiap persoalan, tetapi perihal tanggung jawab sudah pasti akan diabaikan. Demo yang dilakukan oleh para korban, yang antara lain adalah konsumen, investor penanam modal, kontraktor pengembang dan warga petani dan penggarap di 4 desa, seluruhnya diliput oleh para wartawan, beberapa media televisi, baik TV swasta ataupun TV pemerintah, berjumlah 8 media televisi juga menyiarkan langsung dari lokasi demonstrasi. Dan diketahui adanya pendemo settingan yang menyusup di barisan pendemo, bersuara menyatakan bahwa dari pihak PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor akan mengkaji dahulu dan meminta semua pendemo untuk sabar dan membubarkan barisan dan balik kanan meninggalkan lokasi demonstrasi. Kata mengkaji itu sebenarnya adalah penghinaan terhadap para pendemo, karena PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor melakukan itu adalah sebuah cara untuk melepaskan diri dari tuntutan semua korban. Tetapi dengan cerdasnya para pendemo asli sudah mengetahui akal-akalannya PT Summarecon, bahwa pada pelaksanaan demo kali ini, barisan pendemo asli ada disusupi para korban konsumen bayaran, untuk melakukan upaya settingan dan membela kepentingan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Para pendemo asli mengatakan bahwa memang ada keganjilan pada demo beberapa hari terakhir. Pendemo telah dengan sengaja dibenturkan dengan para pendemo settingan buatan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, sehingga seolah-olah ada dua kubu, pendemo asli dan pendemo settingan. Dan kejadian tersebut pendemo asli sudah mengantisipasi sebelumnya, bahwa ini akan terjadi dan akan dibuat rekayasa oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor dengan berbagai cara licik untuk menciptakan kerusuhan antar para pendemo settingan yang merupakan dari kaki tangan dan preman bayaran. PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor tidak punya itikat baik, tidak seperti saat mencuri hak orang, dengan mudahnya dan tanpa pikir. Terus-menerus mengambil alih tanah-tanah milik warga petani penggarap 4 desa. PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor adalah pengecut, selesai melempar batu sembunyi tangan dan lalu cuci tangan. Permainan licik dan keji para petinggi PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor adalah merupakan pola komunisme global warisan PKI 1965 dan kini menjadi PKI gaya baru. Suara rakyat Indonesia, suara para pendemo, korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, saatnya beraksi. Warga masyarakat menyuarakan bahwa tidak akan pernah berhenti berjuang menuntut hak tanah untuk dikembalikan. Kami akan mengikuti jejak dari Sofyan Djim Mamesah, kami akan mengungkap seterang benderang faktanya, kami akan geruduk markas atau kantor PT Summarecon sarangnya mafia tanah,
kami akan berdemo sampai titik darah penghabisan, dan akan menyiarkan langsung berita ini melalui media-media. Selain itu juga kita akan sebar foto serta gambar para pelaku dan oknum ke ruang publik. Ini akan kita lakukan sebagai tanda atau peringatan kepada masyarakat luas, dan jangan sampai menambah jumlah korban lagi. Prioritas kami para korban saat ini adalah PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor mau beritikat baik, membayar semua hak para korban, bukan malah membuat rekayasa settingan agar para pendemo bertikai, kita dibuat bagai perjudian. Bahasa yang digunakannya akan dikaji adalah bahasa penghinaan. Dan sebaiknya PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor untuk secepatnya mentaati kesepakatan karena sudah berbulan-bulan berlangsung demonstrasi ini tetapi responnya hanya kamuflase, iming-iming saja, ucap salah satu pendemo. Para konsumen dan warga pemilik tanah, petani dan penggarap, bukanlah orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Justru ini akan semakin menguatkan ikatan kebersamaan sebagai sesama para korban yang telah dizolimi oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Seluruh korban penzaliman PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor yang didukung oleh seluruh media pers di Indonesia yang peduli pada ketidakadilan, mengajak para pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya di 4 desa, serta seluruh ASN bersih dan APH bersih. Pergerakan bersama-sama untuk menghancurkan ide-ide komunisme global, warisan PKI 65, yang sedang dibangun oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor sebagai dasar dalam bisnisnya, dan foto serta gambar serta biodata para pelaku dan oknum ke ruang publik. Karena sudah diketahui bahwasanya PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor telah melakukan kejahatan dengan berpura-pura alibi-alibi, dari merampas, merampok tanah-tanah milik warga 4 desa dan lalu menjual rumah atau kaflingnya melalui galeri marketing menggunakan politik 378, modus penipuan. Jangan sampai bumi pertiwi Indonesia dikotori dengan hal-hal berbau busuk pola global komunisme PKI yang dikolaborasikan dengan sistem keserakahan Firaun bermata sipit. PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor wajib hukumnya untuk dihancurkan, dimusnahkan, dan orang-orang di dalamnya para pelaku dan oknum-oknum yang terlibat harus ditangkap, penjarakan dan miskinkan agar seluruh rakyat Indonesia aman dan sejahtera, sesuai dengan isi butir Pancasila, yaitu kesejahteraan yang adil dan beradab. Karena NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon MCIKJA Bogor, dengan menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Karena kita adalah NKRI, kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan amandemen konstitusi. Kita adalah satu NKRI Merah Putih, warga Jawa Barat, warga Sunda penganut silsilah Siliwangi saling asah, asih dan asuh, persatuan anak bangsa rakyat Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa raga untuk NKRI. Kita adalah anak bangsa, rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama, yang siap dan teguh menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi Sofyan Jim Mamesah pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon MCIKJA Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800.
Atau bisa hubungi langsung tim 08 Tim Kepresidenan RI di nomor yang tertera di video ini atau bisa langsung ke nomor kontak Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422007 dan WA nomor 089750282233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofian Djim Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke politik bukan untuk melawan orang, tapi untuk melawan kebiasaan buruk pejabat yang mengambil uang rakyat, kebiasaan dana negara yang diselewengkan, kebiasaan buruk para mafia-mafia pajak. Saya meminta dukungan rakyat Indonesia untuk menjaga saya dari elit-elit yang ingin menjatuhkan saya. Follow akun ini untuk mendapatkan update kebijakan yang saya buat demi kebaikan Indonesia.